Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Debbie Pratiwi, AMDKEP, peserta Latsar Angkatan 13 Kelompok 2 PPSDM Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang sintesa agenda 3 dan personal branding. Di mana teori yang akan kita bahas itu yang pertama manajemen ASN, di mana terdapat kedudukan, peran ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik ASN, dan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang kedua ada pelayanan publik, di mana terdapat unsur pelayanan publik, prinsip pelayanan publik, dan etiket pelayanan publik. Dan yang ketiga whole of government, di mana terdapat konsep whole of government, penerapan whole of government, dan implementasinya. Nah, di mana manajemen ASN adalah suatu sistem pengelolaan ASN yang menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi yang baik, dan bebas dari intervensi politik. Kemudian, peran ASN terdapat 3. Yang pertama, pelaksana sebagai kebijakan publik, menjadi pelayan publik, dan menjadi berkat dan pemersatu bangsa. Kemudian, terdapat hak dan kewajiban ASN. ASN berhak atas kesejahteraan dan pengembangan kompetensi. Kemudian, kewajiban ASN sesuai dengan tugas dan tanggung jawab ASN tersebut. Kemudian terdapat kode etik, di mana kode etik adalah acuan ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kemudian, sistem merit dalam pengelolaan ASN adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik dan sara. Kemudian, pelayanan publik, di mana pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undang bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di mana terdapat unsur pelayanan publik itu terdapat 3, penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan atau pelanggan, kepuasan layanan dari pelanggan. Kemudian terdapat prinsip pelayanan publik, itu ada transparan, efektif dan efisien, akuntabel, berkeadilan, dan tidak diskriminatif. Kemudian ada etiket pelayanan publik. Yang pertama, etiket dalam penyampaian salam dan tegur sapa, etika dalam bersalaman atau berjabat tangan, etika dalam bertamu dan menerima tamu, etika dalam menangani keluhan pelanggan, dan etika dalam bertelepon. Yang ketiga, whole of government adalah sebuah pendekatan penyelenggara pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruangan lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen, dan pelayanan publik. Mengapa whole of government itu penting? Karena adanya fanatisme kedaerahan, konflik of interest, ego sektoral, dan adanya harapan masyarakat agar birokrasi untuk kesejahteraan rakyat. Yang terakhir itu terdapatnya paradigma tentang pemerintahan yang baik. Kemudian implementasi whole of government itu terdapat hakikat dasar pelayanan publik, whole of government dalam lingkungan penyelenggaraan negara, whole of government dalam lingkup penyelenggaraan pemerintahan negara, whole of government dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Kemudian penerapan WOG. Kemudian penerapan whole of government terdapat 4, pelayanan bersifat administratif, pelayanan barang,
pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Kemudian personal branding yang kita dapatkan dalam materi-materi sebelumnya yaitu ASN memahami kedudukan tugas fungsi dalam organisasinya, dapat melaksanakan kebijakan dan pelayanan publik secara profesional, netral, dan bebas KKN, mengembangkan diri dengan meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, memberi layanan publik yang prima dengan mengedepankan kode etik, mampu melakukan koordinasi, kolaborasi, integrasi, dan peningkatan pelayanan melalui gagasan kreatif dan inovatif. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan tentang materi di agenda 3 dan personal branding. Saya ucapkan terima kasih.